Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para kiai, para sepuh, guru-guru kula ingkang kula muliaken, muga-muga panjang umur. Rencang-rencang kula, ustaz, ustadzah, muga-muga istiqomah ngopeni ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Kula boten nyebut setunggal-setunggile, pokoknya kabeh sing teka, sing awit pengurus cabang NU lengkap seperangkate MWC NU Lumbon, ranting-rantinge dan seluruh yang hadir. Wis pokoke kabeh bae kang teka-tek dongakaken muga-muga panjang umur, sehat-sehat, istiqomah, dan besok kula kabeh pada manjing swarga bareng-bareng. Amin ya robbal alamin. Kang punten mikiran dari tukang ceramah mah kudu ndeleng sing rada enak. Tes pada bahaya. Tes. Mati bisa enggak? Bisa naik sana. Para bapak, para ibu ingkang kula muliaken, kula ditelepon. Nah, mulai enak. Terus dienakaken. Kula ditelepon Kiai Bisri Latif, Kang ngobrol Wahabi. Terus kula tanglet sing teka sapa, baka kang teka wonge akeh tempate ning Jaba, engkowe dudu kajian tapi pengajian. Baka kang teka sedidik ning ruangan, engkowe kajian njaluk layar. Barang kula dugi mriki ning Jaba kang teka akeh sampai bapak tua karombok tua anak iki tidak bisa kajian, laka layar ya pisan. Kula sampun bakta laptop kali proyektor in fokus wis biasa Kiai. Kula bakal ngobrol Wahabi ahlus sunnah wal jamaah, njaluk peserta yang aja ake-ake toliping 5 dengan peserta yang sama. Paling ake wong 20 atau 30, 5 kali dengan peserta yang sama. Nanti materinya berganti-ganti. Ning laptop kula kira-kira ada materi tentang ahlus sunnah wal jamaah dan Wahabi untuk 30 kali pertemuan ada. Sudah saya buat semua dalam bentuk slide in focus PowerPoint. Nah teng mriki sesampune mlebet ana hadroh laka layar sing teka akeh jadi ngaji bae sedelat, dudu ngaji ngelingaken bae sedelat, toling kok Kiai sepundonga toli pragat. Jadi tidak ada tanya jawab. Sebab biasanya bakal ngobrol Wahabi kula niku 2 jam. Kula biasanya 2 jam. Bakal nyeritakan ahlus sunnah wal jamaah, Wahabi dan sebagainya. Oleh karena itu di tempat ini ingin saya informasikan saja beberapa hal terkait dengan ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Monggo Kiai. Lan monggo. Masalah Wahabi, moga-moga bisa menambah informasi walaupun hanya sebagian saja. Karena ada hadrohnya, nanti hadroh bareng-bareng dengan saya, vokalisnya pegang mic. Para bapak ibu yang saya muliakan, ingin saya sampaikan ulang yang dulu pernah saya sampaikan di rumahnya Kang Kajiping ketika di Lurah, bahwa kira-kira sekian tahun yang lalu
Syekh Muhammad Fadil Al-Jailani dugi teng Cirebon, teng Pondok Pesantren Kempek Kiai Haji Mustafa Aqil Siraj. Saya termasuk yang hadir dan saya wiridnya dekat dengan beliau. Wiridan sampai dengan jam 12 malam kurang lebih. Iku yang mimpin wiridan solawatan Syekh Muhammad Fadil Al-Jailani, cucu buyutnya Rasulullah dan cucu buyutnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika wiridan beliau nangis, bercucur air matanya, dan kula termasuk yang menyaksikan. Bareng wiridannya pan tutup, beliau tersenyum indah, kelihatan tangannya seperti ini. Kemudian ketika selesai, sambil jabur-jabur makan-makan, ada jamaah yang bertanya, "Syekh, tadi lagi wiridan kok nangis?" Tetapi ketika hampir selesai, tersenyum indah. Wonten punopo lamun teng mriki ka? Syekh Fadil menjawab, "Saya tidak tahu di majelis ini ada orang punya dosa apa. Kanjeng Nabi beli teka-teka." Kata beliau, Pak. Kata Syekh Fadil, karena beliau adalah cucu buyutnya Rasulullah, "Saya tidak tahu di majelis ini ada orang punya dosa apa. Kanjeng Nabi enggak datang-datang." Tetapi kemudian ketika majelis sholawat ini hampir selesai, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang di majelis ini. Pakaiannya semuanya serba hijau, yang tutup kepalanya hijau, sorbannya hijau, jubahnya hijau, dan melambaikan tangan kepada kita semua. Bapak Ibu yang bisa melihat roh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir, iku ulama wali lengkap dengan cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kula karo sampeyan bakal maca solawat Kanjeng Nabi nggak kelihatan, Bu, bukan kelasnya. Kelas kula karo sampeyan kelasnya kelas orek-orek, Pak. Kanjeng Nabi hadir tidak kelihatan, tapi bakal nomor ning duit katone glondongan. Ini bedanya kula yang bukan wali dengan wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nyambung apa yang disampaikan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamun boten salah ditulis ning kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah sing biasa dikaji dening para santri-santri NU. Kata Rasulullah, "Man shalla alayya qariban sami'tuhu." Sinten tiyang ingkang maca solawat ning kula jare Kanjeng Nabi, maca solawate parek. Kira-kira lamun sampeyan kula marani Mekah terus parek karo kuburane Kanjeng Nabi, karo makom Kanjeng Nabi, maca solawat Kanjeng Nabi dawuh sami'tuhu, saya dengar bacaan solawatnya. Wa man shalla alayya na'iyan bulightuhu. Sinten tiyang ingkang maca solawate adoh Kanjeng Nabi wonten teng Madinah. Kanjeng Nabi wonten teng Madinah, kula karo sampeyan maca solawat ning Indonesia, Jawa Barat, Cirebon, nyelap ning desa Pamijahan. Ditambah akeh motor mobil bolak-balik. Oh. Jare Kanjeng Nabi bulik tuh, saya dihadirkan di tempat itu. Maka apa yang dialami oleh Syekh Muhammad Fadil Jailani adalah benar sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kula karo sampeyan yang yakin bahwa selawat yang sedang kita baca disaksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikawiti mangga kula sedaya solawatan dingin, tawasul dingin maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kiranya beliau menyaksikan kita semua dan menjadi orang yang patut mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya robbal. Salam lil anbiya salam lil asqiya salam للشهداء سلام للعلماء أزكى تسليمي تهدى إليك يا طه وصلاة الباري تترى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يخطو خطاك فجوى أفلح أزكى تسليمي تهدى إليك يا طه وصلاة الباري تترى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يقد خطاك فجوابنا arepe bae aja suwe-suwe. Para bapak ibu ingkang kula mulyakaken, kula duwe santri, Pak. Belajar ngaji sing awit alif-alifan ning kula. Sampai rada bisa setitik temu-temu santri ngilang, Pak. Sawise ngilang kira-kira 3 tahun balik maning jenggote rada dawa, Pak. Mung jenggote masih bagus jenggote kula. Jenggote masih dawa, tas isa teka ning arep griya kula, ngetok pintu terus mancing. Iku santri takon, Ustad masih tahlilan, jare kula dadi imam tahlil. Takone, Ustad masih tahlilan, jare kula saya imam tahlil. Ustad, kata guru saya yang sekarang, tahlilan itu hukumnya bid'ah. Baka bid'ah iku je dolalah, baka dolalah iku je manjing neraka. Saya bilang baka kang kabeh bid'ah dolalah manjing neraka, ya enteng gue kang manjing neraka dinginan sebab sirai akeh bid'ah ketimbang kula. Loh kemungkonon ya sirai ku akeh bid'ah ketimbang kula kang dituduh bid'ah. Mung kula mah ngaji ning kiai-kiai yang mengajarkan kepada saya tidak boleh menganggap orang lain salah, yang kita kerjakan yakin benar, sambil tidak boleh menganggap orang lain salah. Iki bedae, Pak. Saking punika para bapak ibu ingkang kula mulyakaken, pangapunten kiai, ada kitab yang diterima oleh semua golongan, kitab cilik Usulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hambal. Kula ngaji niki ning wong Wahabi khatam.
ning markas Asunat Kyai teng Kali Tanjung. Ulang ngaji kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hambal ngaji teng mrika. Ning markas Wahabi Cirebon, Pak. Saya pengen tahu kayak apa. Saya datang ke sana bolak-balik ngaji kitab Usulus Sunnah khatam sing ngajine arane Ustadz Aunur Rafiq sing Gresik ta sing Ngendila. Dipanggil ke sini ke Cirebon dan saya khatam. Isi kitabnya bagus, hebat, luar biasa. Tapi bakal lagi nerangaken masalah ngamprak-ngamprak luar sakit hati, Pak. Tapi saya harus tahu. Kula ku ora betah ceramah njagong bae. Oh, ternyata enak nih kene katon kabeh. Ngerongokaken ceramah wong Wahabi sakit hati luar biasa, Pak. Tapi saya harus tahu, maka saya harus selesai dan saya harus khatam. Imam Ahmad bin Hambal teng riku kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah indana la nukaffiru ahadan min ahli qiblatina. Salah satu prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut Imam Ahmad bin Hambal itu la nukaffiru ahadan min ahli qiblatina. Bakal wong masih gelem madhep ngulon, masih salatnya kayak apa baik, itu tidak boleh disebut kafir. Dia adalah saudara kita. Wong kang mokoten gampang lho kok tetengere. Baka sarunge dhuwur, malahan kadang-kadang ora sarungan, Pak. Celanae pakai kang dhuwur, tur mentange ambah. Jenggote telu tapi nglawir dawa. Nah piyen ki? Jare wong Wahabi ku haram Kyai. Haram. Jadi sampeyan ki karo kula ki lagi nglakoni amal neraka. Sebab yen ku jelaka dalile haram. Jare wong Wahabi. Laka wong Wahabi nganggo ki busung laka. Baka ana wong Wahabi nganggo yen ki Wahabi durung pinter gitu, Pak. Wahabi durung pinter. Wahabi itu enggak ada yang pakai sorban, Pak. Enggak ada. Busung tidak ada. Ini bid'ah kata beliau. Oh, takbirnya Allah. Kayak belajar karate, Pak. Mentange apa? Saya tanya, mentange amba teman. Anu Ustaz, ini supaya rapat sebab bakal orang rapat setan lewat mene. Jare kula setane lewati blingene tapi lewati mene. Yang mentange amba. Jadi setan ngrojol mono. Oh. Ada kok. Nah, saya bilang, ente kalau sholat takbirnya kayak belajar karate. Ustaz, ana dalile iki. Dalile apa? Kanjeng Nabi iku bakat takbir je tangannya rata karo pundak. Dalile mongkon itu namanya bukan hadis Nabi, saya bilang. Itu ucapan ente. Saya bilang ini, dengarkan. Idza rafa'a yadaihi hadwa mangkibaihi. Apal saya kan, saya bilang. Ente mah terjemah. Saya hafal hadisnya. Idza rafa'a yadaihi hadwa mangkibaihi. Kanjeng Nabi bakat takbir angkat tangan lurus karo pundak loroe. Nah ente mah ngukure pucuk maka Allah. Semene bakal kula mah ngukure bongkok. Maka ning kene, maka jare kitab Baijuri juz pertama ning bab salat kene go. Terus kene lurus karo kien ada keterangan, ente keterangannya ini ngendi? Jare guru ente, kalau saya jare kitab ente, maka Allahu Akbar. Ada yang bar bagian wae, Pak. Ada yang bar mengene. Baka Allahu Akbar biasa mengene. Ada yang bar, ada yang bar, ada yang Allahu Akbar mengene. Bagian wae God Allah. Mengene terus klep mengene. Oh. Iki sembayang musim udan cocok, Pak. Allahu Akbar. Wong hati. Nah para bapak ibu yang saya muliakan, insya Allah kalau kita ngaji kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, sholatnya tata dan insya Allah sholat kita diterima semuanya oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala, sebab dibingkai dengan Islam Ahlus Sunnah wal. Bapak Ibu sing yakin kula karo sampean manjing swarga, bakal beli yakin sampean beli manjing swarga. Sing yakin bahwa kula karo sampean bakal manjing swarga bareng muga-muga karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi, sing jamin meketen ki Bapak Ibu Rasulullah sallallahu alaihi, sataftariku ummati ala 73 firqah. Jare Kanjeng Nabi umat sun besok remek bebek sampai 73 remekan, Pak. Remukan, pecahan, firqah, potong-potongan, semuanya masuk neraka semua kecuali satu saja. Rasul ditanya, Rasul yang satu itu siapa Rasul? Rasul jawab, Ahlus Sunnah wal. Jadi Bapak Ibu, kalau Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah masuk surga itu bukan kata-katanya MWC, bukan Pak. Bukan kata-katanya pengurus cabang NU, bukan kata-katanya Suriah NU, PBNU dan sebagainya, bukan. Itu adalah pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul ditanya, Rasul itu satu yang masuk surga itu siapa? Rasul menjawab, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah Bapak Ibu, wong Wahabi iku bakal diomongi Wahabinya apa? Malahan kan perang saya kang paling Ahlus Sunnah wal Jamaah kuniku. Jare kan niku Pak. Jare kula ya rai-rai ku wong Wahabi iku. Bladak wong Wahabi. Semulane Bapak Ibu, adik-adik semua yang masih muda, bapak-bapak semua sing telaten ngopeni ning masjid, akeh masjid pada ilang lho Pak. Zaman bengen masjid ning Widasari, sapa banser kang melu ngurus murak-murak wong Wahabi kok. Diusir, sekene wis balik maning. Ditinggalaken maning di wong NU paduan plang bansere bae ning kan Pak. Siji, Pak. Ki kang lagi anyar Kyai Jemaras Kidul. Beduge ilang. Beduge ilang, kentongane ilang. Awitnya kenang apa coba? Awitnya gara-gara sampeane Pak. Ojo isun sing dadi pengurusnya kaya lah wong sejen. Ya kesenengan kan ya Pak. Didandani masjidnya wis bagus, tiba-tiba Pak, punten kula titip niki ada khotib satu. Tahun pertama satu Pak. Yang lainnya tukang nyapu masjid, tukang ngurek-ngurek WC, tukang nabu kentong, awit ya Pak. Lama-lama jadi pengurus, 2 tahun berikutnya, 3 tahun berikutnya jadi sekretaris, tahun keempat jadi seksi bagian dakwah. Kenapa masjid sudah tuh? Kenapa masjid itu? Seluruh pengajian, jadwal pengajian, jadwal khutbah yang ngurus seksi bagian dakwah diselapakan kiai-kiai kitanya, dikurangi. Yang tadinya 6 kali khutbah jadi 4 kang keloroe bature nylonong. Yang tadinya imamnya si anu-anu dikasih jadwal, nanti jadwalnya selonong. Yang tadinya ngisi rutinan kiai anu-anu nanti ditambah selonong Pak. Lama nantinya gemet loh Pak. Luar biasa tuh Pak. Saya kalau malam Jumat sebulan sekali ning kana ngaji Pak. Wis kudu kang sobiri ning kang ngaji, kang biasa tukaran karo wong Wahabi cari wong kana Pak. Maka kula Jumat kepiran ning kana Pak ngaji. Loro. Telu kita kandakaken supaya sampean bisa jaga Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui masjid. Nomor 3 Pak. Aja ngomong ning wong ya. Tapi nang speaker ya. Masjid Islamic Center ya. Islamic Center Masjid Al-Ittihad Maune NU Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang sudah menjadi markas Wahabi As-Sunnah yang menguasai. Bapak Ibu Kiai tahu enggak Islamic Center yang mendirikan siapa? Yang mendirikan Islamic Center itu Abah Ayibmu.
Abah Bisri Amin Suriah NU Kota Cirebon, Pak. Sekarang sudah berubah warnanya. Kenang apa coba? Kula karo sampean nih beli telaten, Pak. Aja isun sih wong sejen bae kok. Kayalah kamu lah kesenengan, Pak. Biar aku telo papat, Pak. Masjid Rumah Sakit Pelabuhan, Pak. Wis kenal. 5 Masjid Pertamina 100% Wahabi. 6 Masjid Rumah Sakit Permata 200% Wahabi, Pak. 200% bukan 100%, Pak. Jangan tahu lagi, Pak. Ngalor mana, Pak. Untung masih bisa berebut lagi. Saya ini tukang ngurusi masjid, Pak, kemana-mana. Oleh karena itu para bapak dan ibu yang saya muliakan, saya orangnya ada di Pilang, Pak, tapi ngurusi masjid saya ada 5 lebih yang jadwal khutbahnya yang membuat saya digaji juga tidak, bahkan dengan di situ juga kenal, tapi titik DKM mau nggak kamu saya bantu membuatkan jadwal khutbah? Oh gini Ustaz, gini tak. Itu dalam rangka menjaga. Oleh karena itu para bapak dan ibu yang saya muliakan, jaga masjid, jaga majelis, jaga markas, masjid, majelis, markas. Ini kalau tidak dijaga, saudara-saudara sekalian, maka kula karo sampean bakal kebobolan. Yang pertama masjid, contoh wis pirang-pirang. Nomor loro majelis. Bapak Ibu yang pada ngaji jare Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jare Kanjeng Nabi, idza madu 'alal mu'mini arba'una subahan wa lam yujalisil ulama'a qasa qalbuhu wa jasaru 'alal kaba'ir. Baka kula karo sampeyan tekaning 40 dina beli kumpul karo ulama. Hari kumpul karo ulama kan isinya wiridan, zikiran, ngaji. Baka kula karo sampeyan ngaku Islam tapi tidak mau duduk bareng dengan para kiai dan para ulama, tidak mau ngaji, gampangnya kosa kolbuhu, maka hatinya akan keras, mati hatinya. Bapak Ibu tahu celengan jamblang gambar semar ya? Zaman saya kecil ada celengan terkenal namanya celengan jamblang gambar semar, Pak. Itu celengan jamblang gambar semar, endase plontos, kupingnya debleng, hidungnya pesek, bibirnya dobleh, wetenge blentot, wudele bodong, tidak pakai celana, Pak, dan nyengir aja itu, Pak. Itu celengan jamblang gambar semar, dikasih duit recehan manjing, celengan jamblang nyengir. Dikasih uang kertas manjing, celengan gamblang nyengir. Dikasih duit gopok, ngerti belicung, duit gopok. Dudu duit kompok lu. Duit gopok. Duit receh zaman bengenan kah? Saketip, sablendong, saringgit, beli ngerti maning ya? Dianjingi duit gopok manjing, celengan jamblang angger nyengir. Dianjingi tepung kebo angger manjing, celengan jamblang nyengir. Artinya apa? Dimasuki apa saja tetap nyengir dan dia tidak berubah karakter. Iki potongan wong kang ora gelem ngaji. Maka Lailatul Ijtima aja sampai luwih sing sewulan, sebab jare Kanjeng Nabi idza madu 'alal mu'mini arba'una subahan wa lam yujalisil ulama qasa qalbuhu. Baka wong kang ngakuwe iman ngaji sampai dengan 40 hari, maka hatinya akan mati. Wis ibu-ibu, saya tanya sekarang,
Lamun beli ngaji ning kene waya mene ning omah lagi apa? Ayo. Lihat TV Andin jadi tangisi Bu, ketipu. Perlu beli Bu Andin yang cantik rada cantik rada. Cantik mah enggak kata saya mah, rada saja, rada cantik. Sebab cantiknya tidak melebihi cantiknya istri saya. Kiai Gufron tahu istri saya, sedulur kalau istri kula lagi. Tidak melebihi cantiknya istri saya. Cung krungu beli. Bakal wis duwe rabi aja sokan ngomong ayu ning rabi wong sejen ya. Dosa besar. Jika ada orang cantik selain istri kita, itu artinya dalam hati kita ada titik-titik pengkhianatan cinta. Enggak boleh. Itu Andin yang dalam filmnya sujud, tahajud, berdoa ya Allah, maca assalamualaikum, istighfar ya astagfirullahaladzimnya lebih paseh ketimbang pengurus ranting. Astagfirullahaladzim, itu si Andin. Ibu, do you know? Agamanya Andin apa aslinya? Katolik, Pak. Kristen Katolik. Ditangisi anak ibu-ibu nonton televisi. Gusti si Elsa jahat banget nih Andin Elsa kendi. Elsa jahat banget nih Andin Gusti. Si Andin ditangisi, si kafir ditangisi sampai ketipu. Sampean ketipu ngaji. Ini sebagai ciri ahlus sunnah wal. Pengen nggak tahu dalilnya? Yuk, dalil. Padang bulan, padang koyo rino, padang bulan sing awe padang bulan
zaman pengen gini Pak. Zaman saya kecil, kula masih ada hafal ini. Ini syairan kangarang kiai zaman pengen kiai desaan apa? Si wegulai masih SD, masih ada kelingan. Tetengere ahlus sunnah wal jamaah wakil ngaji sareng wakil berjamaah. Rajin ngaji dan berjamaah. Kalau sekarang ditambah markas itu ya ranting, MWC, terus tingkat provinsi, wilayah, PB dan sebagainya itu markas. Jaga masjid, jaga tajuk, musola, sing wakil jamaah dan hadiri majelis taklim, ngaji pada ngaji. Jika tidak ngaji, jika tajuk masjid tidak dijaga Pak, sekian tahun berubah warna. Akeh masjid yang sudah berubah. Yang saya lihat tahu saja ada 7-nya. Saya lihat persis. Para bapak dan ibu yang saya muliakan, bagi mereka, para kiai, para bapak, para ibu, mengambil alih itu bagian dari dakwah, Pak. Bagian dari dakwah. Dan bahwa dengan cara yang keras itu bagian dari ajaran mereka. Ketika saya ngaji, balik lagi, ketika saya ngaji, di antara dasar ahlus sunnah wal jamaah yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal itu tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah. Cuma tarkul bid'ah saja, meninggalkan bid'ah. Ketika menerangkan bid'ah Pak, Masya Allah, lara hati, tapi saya teruskan walaupun lara hati, pokoknya kudu tutup, kudu khatam, pengen ruh. Bapak-bapak tahu kiainya bilang apa yang menerangkan, saya ada di depannya. Saudara-saudara sekalian, kata Imam Ahmad bin Hambal, ahlus sunnah wal jamaah itu harus meninggalkan bid'ah. Maka bapak ibu saudara-saudara, seandainya tetangga sampeyan hajatan, sampeyannya kursinya dipinjam oleh tangga sampeyan yang hajatan, yang hajatannya tukang marhabanan, yang hajatannya tukang solawatan, yang hajatannya tukang yasinan, yang hajatannya tukang tahlilan. Bapak ibu, kalau dipinjam kursinya boleh enggak? Jawab Pak jamaah, tidak boleh. Ngajinya begitu, demi Allah Pak. Ini saksi hidup ini. Memang begitu ngajinya. Mengapa tidak boleh? Tidak boleh membela-bela ahli bid'ah. Jadi sampian gitu Pak, jare wong Wahabi lagi gawe amal bakal manjur neraka kabeh gitu. Jare wong. Mengapa begitu? Sejak dulunya memang dakwahnya seperti itu. Muhammad bin Abdul Wahhab itu lahir di Najd tahun 1111 Pak. Jadi bukan ulama salaf, juga bukan ulama kholaf. Sebab kholaf itu setelah salaf, tapi sekarang maka disebutnya bagian dari mutaakhirin. Wong kang kari-kari menela 1111 di Najd Pak. Tahu Najd enggak Pak? Najd itu kumono kubanding mari kangen belok kiri ke Najd. Dan itu memang sejak dulunya disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kurang lebih mulai menginjak dewasa, Muhammad, namanya Muhammad bin Abdul Wahhab, namanya Muhammad, bapaknya Abdul Wahhab, menggerakannya dinisbatkan pada bapaknya Syekh Abdul Wahhab, maka disebutnya Wahabi, padahal pendiri aslinya Muhammad, hanya bin Abdul Wahhab. Karena di Najd dakwahnya meresahkan, maka diusir Pak di Najdnya. Diusir oleh ulama-ulama setempat, kemudian dia kabur ke satu daerah namanya daerah Dir'iyah. Daerah Dir'iyah itu daerah kang bengen anak nabi palsu arane Musailamah al-Kadzdzab. Daerah Dir'iyah. Daerah Dir'iyah gubernurnya namanya Muhammad bin Sa'ud. Muhammad bin Sa'ud sedang dikucilkan oleh gubernur-gubernur yang lainnya. Ketekanan wong kang rasai alim,
jadi bersekutu Pak plek kaberan beli. Muhammad bin Saudnya sedang diembargo oleh kegubernuran yang lainnya, sementara Muhammad bin Abdul Wahab diusir dari daerah Najd pindah ke Dariyah. Jadi Pak kerjasama klub, jadi kerjasama. Akhirnya keduanya kemudian Muhammad bin Abdul Wahab disebut sebagai Syekh atau Al-Imam dan Muhammad bin Saudnya menjadi Amir. Kesepakatannya seperti itu. Para bapak ibu, bapaknya Muhammad namanya Syekh Abdul Wahab pernah berkata begini, ya ma tarawna min Muhammadin minasyarri, kamu nanti semua akan melihat kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Muhammad. Faqaddarallahu ansara ma sara, maka nanti yang ditakdirkan Allah mesti terjadi. Yang ngomong begini ki Pak bapak arane Syekh Abdul Wahab nyepakani ning anake, ya ma tarawna min Muhammadin minasyarri faqaddarallahu ansara ma sara, nanti akan melihat kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Muhammad yang Allah takdirkan pasti akan terjadi. Bapaknya sendiri sudah ngomong begini, maka Syekh Abdul Wahab kemudian rada jahat Pak. Jahat banget Pak ini. Islam rada jahat. Yo. Kakaknya Pak namanya Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Itu ngomongi adiknya. Kata Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab, kakaknya Muhammad bin Abdul Wahab pendiri Wahabi, bilang al-yauma ubtuliyan nasu biman yantasibu ilal kitab was sunnah wa yastanbitu min ulumihima wa la yubali man khalafahu wa man khalafahu fahuwa indahu kafir. Kata kakaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kakaknya dewek. Hari ini umat sedang diuji oleh kedatangan orang yang setitik-titik atas nama Quran, setitik-titik atas nama Sunnah, langsung ngobok-ngobok ning Quran lan Sunnah, tidak pakai ijma, tidak pakai kias, tidak mikirin pendapat ulama-ulama yang lain. Waman khalafahu fahuwa indahu kafir, orang yang bertentangan dengan dia dipandangnya sebagai orang kafir. Sing awit bengen mekoten bubat. Maka orang Wahabi zaman sekarang enggak aneh, bahkan kejahatan ya Bapak Ibu ingkang kula muliaken sampai akeh kang padang rusak kitab. Sampeyan Mbak Kiai pengapunten baka maca kitab cetakannya Alimul Kutub. Alimul Kutub loh. Akeh kang dirubah. Buka Sahih Bukhari yang dicetak tahun mana Pak? Sadurunge tahun 900 Pak. Karo Sahih Bukhari sekarang ada kitab, ada bab yang hilang, bab istighosah hilang. Sok cari. Kebetulan kula sering kadang-kadang yang jejer kitab. Kitab itu banyak yang hilang. Sing paling jelas kula pernah lihat, Bapak-bapak buka kitab 10 salam, itu 10 salam zaman sekarang yang dicetak oleh orang Wahabi, bahwa qomat dan adzan bagi bayi yang dilahirkan itu tadinya kalau 10 salam zaman dahulu masih ada, 10 salam sekarang sudah hilang, sebab itu dianggap bid'ah. Hadisnya dipandang sebagai hadis yang dhaif. Ketika saya menyampaikan tentang data pemalsuan kitab oleh orang-orang Wahabi, Pak, di Pondok Pesantren Khas Kempek Kiai Haji Aqil Siroj, di sana setiap Jumat ada pengajian, kira-kira Kang Teka Ustadz Warak Kiai wilayah 3, Pak. Saya beberapa kali ngisi kajiannya. Waktu itu saya menerangkan tentang fakta-fakta pemalsuan kitab oleh orang-orang Wahabi. Saya tunjukkan kitab yang dipalsukannya, Pak. 1, 2, 3, 4 terus saya tunjukkan. Kitab-kitab yang dipalsukan oleh orang Wahabi. Ketika saya sedang menyerangkan tentang salah satu bukti
bahwa orang Wahabi berani memasukkan kitab adalah kitab Sawi Pak, tafsir Jalalain itu Pak, di Sawinya. Kemudian saya tunjukkan kalimatnya, saya bawa laptop dan saya tunjukkan nih kalimatnya yang ini. Kalimat ini tidak ada dalam kitab yang terbaru. Itu Kiai Yusuf MWC NU Lewi Munding Pak, Surya. Kebenaran lagi nyegel kitabnya Sawi persis. Ditunjukkan kepada saya, Ustadz benar tuh tidak ada. Itu cetakan loh Pak, itu cetakan asli Pak. Cetakan asli tapi yang sekarang. Jadi oleh karena itu para bapak, para kiai, para sepuh, para ustadz yang rajin baca kitab, hati-hati jika baca kitab yang sekarang. Kitabnya luar biasa kok, bagus-bagus cetakannya, dan kitabnya kitab yang kita baca. Tetapi nanti banyak yang berubah. Oleh karena itu sewaktu-waktu dijejer kitab zaman dahulu dan zaman sekarang, supaya tetap kita selamat. Kita selamat menjaga ahlus sunnah wal jamaah. Satu. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, para kiai, para ustadz, tahu enggak senjata ilmu hadisnya orang Wahabi? Orang Wahabi itu ulama hadisnya namanya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Itu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengarang kitab banyak sekali, dan banyaknya kitabnya Sahih Dhaif. Maksudnya sampai kitab Sahih Bukhari itu beliau ngarang ulang Sahih Dhaif Bukhari. Jadi kitab Sahih Bukhari itu disahih dan didoifkan kembali oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Sahih Dhaif Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu disahih dan didoifkan kembali oleh Al-Albani. Hampir seluruh kitab Pak, yang hampir dianggap kitab yang palsu dan gak benar isinya oleh Al-Albani adalah kitab Ihya Ulumuddin Pak. Baru denger ya? Kata orang Wahabi, jangan baca kitab Ihya Ulumuddin, banyak dong yang dia beli karu-karu kang arang begini. Imam Ghazali bawa oleh Wahabi kang nembe hafal beberapa hadis sudah bilang sesat ke Imam Ghazali. Itu serakahnya orang-orang Wahabi. Maka kula karo sampean sing ngati-ati jaga ahlus sunnah wal jamaah, sing kenceng lan rajin kang ngaji, pegang hadis, pegang Al-Quran, pahami apa yang namanya ijma, pahami apa yang namanya qiyas, dijaga masjid, jaga majlis, jaga markas. Insya Allah ahlus sunnah wal jamaah akan tetap jaya. Kadar ge Pak, Bu, orang mau kan ge. Dulu sombong beli Pak. Kadar ge wong Wahabi ku bakang pinter setitik loh. Kang dawa iku jenggote bae. Kayak Kang Tajudin. Tapi kan dudu wong Wahabi, Pak. Wong jenggote dicukur. Bakat jenggote dicukur kudu wong Wahabi. Jenggote dawa, celanai cingkrang dan sebagainya. Ngaji seminggu sepisan, belajar kitabnya nganggo buku. Bakal diudak-udak pada keselewaan. Semulanya adik-adik ngaji terus tasriban, ngaji terus ilmu nahwu dan sebagainya. Pahami tentang ahlus sunnah wal jamaah. Insya Allah kula karo sampean manjing surga bareng-bareng, amin ya robbal alamin. Kodingin jam pira? Jare Kang Bisri aja susu aja. Kira-kira jam 10 peragat. Ya wis keluwian kan ya. Tuh. Gula soalnya ditelepon kira-kira jam 10 peragat ya. Nah dia harus keluwian.
Para bapak ibu yang saya muliakan, karena ini majelis sholawat, nanti kita tambah lagi Ahlussunnah wal Jamaah. Ini ada syair yang para kiai, para ulama senang pada syair ini. Yo, wan nuru yahdil hairina diya'uhu wa fil hasri lil mursalina liwa'uhu tanaqqa minal sekaligus nasib berada susah. Kalau hajatan, kalau mulutan rolas lagu, kemah papat baik. Wis telu ya. Berarti si cimani. Sebabnya akeh kiai sepuh aja akeh nganyi. Yes. Bapak Ibu ingkang kula muliakan. Ada kalau para ustadz, para kiai klik YouTube, kemudian klik Sakduna Fid Dunya, nasid itu gambarnya Mbah Maimun Zubair loh. Itu hampir pasti loh Pak. Klik YouTube Kiai Satori apal YouTube nih. HP lebih bagus ketimbang pulang. Pernah pulang aja dari ini. Kiai HP gede teman. Ngerti YouTube boten Kiai. Lah, itu nek Kiai zaman sekarang. Ngerti YouTube berarti apal ukuran BH Madonna. YouTube aja dalam YouTube, cuma aja dalam YouTube. Masya Allah. Jahat lah HP ku jahat. Jahat. Kiai-kiai kang tasawuf aja dalam anu aja dalam YouTube jahat. Kalau klik misalnya YouTube ini, klik YouTube, cari khotbah Jumat modern. Angger Pak, gambar pantat ku bokong ku muncul Pak. Padahal yang kita cari itu khotbah, tapi angger gambar bokong petu Pak. Lah bakal wis gambar bokong katulin gue penasaran bisa sore apa. maka ngaji ki cumrokaken ya, bakal ngaji aja ning HP. 70% pengajian di HP itu dikuasai Wahabi. Maka bakal batal wudu tongol ya Wahabi kok.
pegangan laki-laki perempuan nggak batal. Ya memang Wahabi tidak berkah. Bakal ngaji itu hadiri majlis, datangi ustad, datangi kiai, romo kangen ngaji, syukur-syukurnya ke kitab. Nanti Ahlus Sunnah wal bakal ngaji ning HP, no, loro ilmu ning HP, beli berkah. Kenapa beli berkah? Hari ini detik sekarang saya baca Quran. Yang muda, no, punya aplikasi Labdi enggak Labdi? Enggak punya ya? Nanti klik Play Store, klik Labdi, mencari ayat. Tak ajari, Bang. Innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau saya klik aplikasi namanya Labdi, selesai saya baca ayat, nongol Pak. Ayat berapa, surat apa, lengkap muncul ayatnya, lengkap terjemahannya, milih bahasa, apa Indonesia, apa Jawa, apa Inggris, di bawahnya klik ada tafsirnya Pak. Zaman sekarang Pak, ini ada kitab 6 Pak, 6 kitab untuk hadis yang muktabaroh di sini ada Pak. Tetapi ini digunakan tidak boleh untuk ngaji. Sewaktu-waktu baik bapak kepepet kecung. Ustadz punten, boleh taken dalil anu, klik nongol Pak. Tapi jangan untuk ngaji. Sebab kalau ngaji pakai HP, ini bukan cara ngajinya orang Ahlus Sunnah wal. Ngeklik HP ngaji ini kan ya beli berkah. Sebab detik ini saya baca Al-Quran, baca hadis, nanti pada jam berikutnya bisa mencari kejahatan, kejelekan yang paling jelek ada di sini. Jadi ini adalah tong sampah. Di sini ada kebaikan, di sini ada kejahatan. Ini tong sampah. Oleh karena itu ngaji jangan pakai HP. Ngerti Bicung? Tekak ning majelis, tekak ning ustad, tekak ning kiai. Sampai kapan? Sampai tua. No, ramokaken dalile lagi kita cilik. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bi bayani dukain wa hirsin wa tibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Kita milik karena kitab ala-ala. Saya ngaji dulu kelas 2 madrasah diniyah di negara saya di Los Angeles Pak, Losari. Madrasah diniyah kelas loro. Madrasah diniyah zaman bengen sih lumayan Pak. Madrasah diniyah apa sekarangnya Ustaz apa? Zaman dulu namanya Sanawiyah. Kelas loro itu Imriti tutup Bang. Imriti tutup. Saya sekolah di formalnya MTS Madrasah Sanawiyah. Di madrasahnya saya di diniyahnya itu ngaji jurumiyah khatam 5 kali. Ngaji Imriti khatam ping 4 Bang. Itu madrasah tes saya. Madrasah zaman bengen, bakal zaman sekarang madrasahnya pakai buku semulanya beli hafal ala-ala Tanarul Il. Wes paling penting. Jadi cari kitab, jika ilmunya pengen mantep mancing ning akal pikiran, meresep ning jero ati, dari hati keluar dalam bentuk akhlak yang paling bagus dan paling indah, syaratnya ada 6. Yang terakhir watuliz zamani, sing suwe mangsane. Jadi ngaji itu lama Dek. Pengapunten Pak Kiai, Pak Ustadz, para sepuh, ngaji iku suwe sampai kapan? Watuliz zamani.
jare zaman sekarang istilahnya long life education, you know? You understand? Belajar seumur hidup minal mahdi ilal lahdi. Teori sekarangnya long life education. Jare Kang ngaji kelasnya Kang. Tuh, mau kelasnya Kang ngaji, mau kelasnya mau kan begini kok. Seumur hidup wa tuliz zamani. Sampai-sampai kalau di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak hanya sampai di ujung meninggal dunia, sampai ning kuburan iku masih dikongkon ngaji wae. Apa? Ditalkin. Percaya beli Pak, sampean bakal ditalkin krungu. Percaya beli? Bakal beli percaya sok mati Pak. Totak talkin di gula. Total gula. Coba hadis sahih riwayat Imam Bukhari ditulis ning kitab arane kitab Jawahirul Bukhari. Kitab bisa titik mengkurang lebih 1000 hadis wae. Kitab dasira bolak-balik terus ya. Kitab arane kitab Jawahirul Bukhari. Iku ning kitab niku ada hadis Kanjeng Nabi lewat ning kuburan karo Umar bin Khattab. Terus ning kuburan kuno nuding kuburan, Abu Lahab, Abu Jahal, sira wis krasa durung siksane sing Gusti Allah wong kafir ku bakal digecek-gecek ning kuburan. Iki dibahasakan kene iki bahasa iki, Pak. Dibahasa aktualaken ning bahasa kene. Terus Umar bin Khattab ngomong, Kanjeng Nabi, wis sampeyan ngomong karo sapa? Ya wong mati kalau jadi tanah to. Balunge remek-bebek diomongi si kepriben. Kanjeng Nabi jawab, Umar, orang yang sudah meninggal dunia itu pendengarannya lebih tajam daripada pendengaran kamu yang masih hidup. Sahih riwayat Imam Bukhari. Jare wong Wahabi aja dilakoni bid'ah. Pinter sapa Wahabi karo Kanjeng Nabi ku? Pak. Senajan beli apal hadisnya, sing penting pernah krungu Pak. Sing penting pernah krungu. Itu hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Umar dari Kanjeng Nabi, wong kang wis mati iku pendengarannya lebih tajam daripada kamu yang masih hidup. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Maka di antara ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah niku ana talqine wonten tal. Kita buka Fathul Muin ana tuh Pak ning bab jenazah talqin anak. Teksnya juga anak. Waqemot bin Lamsijan delat maning anak malaikat loro tekaning sirah aja geter aja gemeter wenku pada makhluk Gusti Allah kaya sirah. Bakal engkau anak malaikat takoning sirah man buka sapa pangerannya jawab kelawan lisan kang tegas kang fasih Allahu Rabbi Gusti Allah pangeran kula niku wonten hadise. Ada hadisnya, ini bagian dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para bapak ibu yang saya muliakan, maka ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah terus harus kita bela, kita kembangkan, dan kita ajarkan kepada keluarga kita. Insya Allah kula karo sampeyan manjing surga bareng-bareng, amin ya rabbal alamin. Kang terakhir mau ka YouTube bakal diklik sakduna iku gambarnya Mbah Maimun Zubair. Kenapa Mbah Maimun Zubair? Beliau ternyata setiap hari kata keluarganya selalu tawasul kepada dua orang hebat. Yang pertama Siti Khadijah, yang kedua Siti Fatimah. Iku sakduna. Ayo, kita tawasul ning Kanjeng Nabi, ning Siti Khadijah, ning Fatimah. Sakduna fid dunya
Saya senang banget mendengarnya dari kalimat Siti Khadijah ketika mau meninggal dunia. Adik-adik, ibu-ibu yang perempuan, ketika Siti Khadijah mau meninggal dunia, beliau berkata begini kepada putrinya Fatimah, "No, Fatimah, sampaikan sama Abah ya," maksudnya Kanjeng Nabi. "Nanti kalau Mimi," Siti Khadijah, "nanti kalau Umi meninggal dunia, minta jenazahnya dibungkus pakai sorbannya Nabi yang biasa digunakan untuk menerima wahyu." Berarti Kanjeng Nabi pakai sorban tuh. "Fatimah, nanti kalau Mimi meninggal dunia, sampaikan kepada Rasul, kepada Abah ya, agar jenazahnya dibungkus pakai sorbannya Abah yang biasa digunakan untuk menerima wahyu." Fatimah wadul ning Kanjeng Nabi, malaikat Jibril datang membawa kain putih dari surga. Jadi Siti Khadijah, Bapak Ibu, itu kain pembungkusnya yang membawa malaikat Jibril dari surga. Kemudian Siti Khadijah berkata, "Ya Rasul, nanti kalau saya sudah meninggal dunia dan engkau mau berdakwah melewati sungai yang tidak ada jembatannya, gali saja kuburan saya, ambil tulang belulangnya, jadikan jembatan supaya engkau bisa dakwah melewati sungai itu." Hebat banget Siti Khadijah. Noh, remokakan. Siti Khadijah ngomong, "Wahai Rasul, nanti kalau saya sudah meninggal dunia, engkau mau dakwah ke sana, ada sungai, sungainya tidak ada jembatannya, gali saja kuburan saya, jadikan tulang belulang saya, jadikan jembatan agar engkau bisa lewat ke jembatan itu dan dakwahnya nyampe ke sana." Siti Khadijah, Bu, nok lamun sampean pan mati ngomongnya pribening lagi ya. So, bakal kita mati kawin mati. Tak tekan. Ini hebatnya Siti Khadijah, ngebakti ning laki sampai meninggal dunia pengen terus berbakti. Satu. Nah, Siti Fatimah masih ingat ini ditulis dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Bu, halaman pira? Sebab pulang aja nganggo kitab Dalilul Falihin juz ketiga, wonten teng juz ketiga, sarake Riyadhus Shalihin itu. Fatimah iku ketika Kanjeng Nabi mau meninggal dunia, Fatimah paham. Maka Fatimah nangis
sejadi-jadinya berlinang air mata, tidak berhenti karena tahu abahnya, ayahnya Kanjeng Nabi mau meninggal dunia. Kemudian Kanjeng Nabi berbisik kepada Fatimah, "No, Fatimah, nanti setelah abah meninggal dunia, yang segera menyusul adalah Fatimah. Engkau bakal abah wis meninggal dunia, kang langsung nanti meninggal dunia berikutnya Fatimah." Iku Fatimah tersenyum, yang tadinya nangis kemudian tersenyum indah, Pak. Seneng. Coba, Dek, lamun sampean bapaknya pan mati ki, toli ngomong, "Nok, engkau bakal bapak wis mati terus sekiki sirah." Kira-kira priben? Lamun makan apa? Kerek. Mati bae, ajang isu. Iki Fatimah Pak, Masya Allah, saking hebatnya bersama dengan ayahnya pengen mati bareng. Fatimah, wis grimis saja sesuai engkau gejengnya berkah besar ayo. Wis, demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Ahlus Sunnah wal Jamaah terus berkembang di pundak kita semua. Aja pada bosen memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah, moga-moga manjing swarga bareng, amin ya rabbal alamin. Pengapunten ingkang kathah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengaturkan terima kasih kepada Yang Haji Sobin Amil yang telah menyampaikan dalam materi Lailatul Ijtima. Hadirin tamu yang berbahagia, selanjutnya kita akhiri acara ini dengan doa sebagai penutup yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Rois Suriah MCNU Kecamatan Buwon dan Ketua Bapak Kiai Satori. Kami aturi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa karibina wa silatina wa dukhlina wa maulana Muhammad wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala ala ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah alamin, alhamdulillah alamin, hamdan zakirin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad salatan tunjina biha min al-ahwal wal afat wa taqilana bil hajat wa tutahhiruna min sayyi'at wa tarfa'una biha an al-ajrat wa tuqayyid min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lisyaikhina wa alimina wa haqqina wa li jami' man atanaina wa jami'il muslimin summa al-mu'minin ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tusallim alaina waqtan naslimanana wa la tusallim alaina man la yakhafaka wa la yarhamuna wa rzuqna khairat dunya wa akhirah innaka qadir bi rahmatil rahmanir. Allahumma arham ummatina Muhammad, Allahumma aslih ummatina Muhammad, Allahumma tur ummatina Muhammad, Allahumma afi ummatina Muhammad, Allahumma khal ummatina Muhammad, Allahumma sur ummatina Muhammad, Allahumma ahdi ummatina Muhammad, Allahumma farid an ummatina Muhammad fadlan adan ya arhamar rahimin. Allahumma fir li ummatina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antal alaina ila ma'anil rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka samiyud du'a. Rabbi hab li min salihin rabbi ij'alni muqimat shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.